Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh proposal kewirausahaan di tahun 2018 oleh kakak kelas kalian. Jadi mereka mengadakan program kewirausahaan ini per kelompok. Ini kebetulan ada anggaran dari pusat terakhir di tahun 2018, jadi per kelompok. Nanti kalian buatnya proposal kewirausahaannya per individu, bukan per kelompok. Lanjut di halaman pengesahan. Untuk halaman pengesahannya tidak usah kalian buat karena di sini ada tanda tangan ketua kelompok, wali kelas, beserta penanggung jawab kewirausahaan. Langsung masuk di kata pengantar. Kata pengantar ya silakan sampaikan kata pengantar yang kalian buatkan sebagai awal proses pembuatan proposal pengawetan bahan nabati. Kata pengantar bisa berupa ucapan syukur, ucapan terima kasih atas berbagai pihak atas selesainya proposal kalian. Kemudian di bagian daftar isi ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, dan manfaat. Kemudian di bagian pembahasan ada prospek usaha, kapasitas produksi, dan sumber dana. Di proses produksi ada rancangannya, ada peralatan, ada bahan baku dan bahan penolong, ada keselamatan kerja, ada cara pembuatan dan pengemasan. Kemudian di bagian pemasaran hasil produksi ada pangsa pasar, promosi dan sistem pemasaran, break even point, BEP, dan penentuan harga jual dan rencana peruntungan. Kemudian di bagian penutup ada kesimpulan dan saran. Lampirannya ada rencana anggaran dan biaya. Di bagian pendahuluan, jadi pendahuluan silahkan kalian tuliskan apa yang latar belakangi dibuatnya proposal proses pengawetan bahan nabati kalian, kemudian maksud dan tujuan serta manfaatnya. Di bagian pembahasan ada prospek usaha. Jadi di sini prospek usaha kebetulan di sini yang dibuat oleh kakak kelas kalian adalah sandwich, onigiri, dan kebab bakar beserta es tropis. Kemudian kapasitas produksi, di sini jelaskan produksinya berapa, rencana produksinya, berapa harga jualnya per buah, kemudian berapa jumlah produksinya. Di sini sumber dananya di sini silakan tuliskan. Sumber dana yang kalian gunakan itu berasal dari mana? Kalau di tahun 2018 ini sumber dananya adalah diberikan oleh pihak sekolah. Karena memang ada program khusus kewirausahaan. Dan program ini berhenti di tahun 2019 karena anggarannya dari pusat. Kemudian di proses produksi. Di rancangan produksi kalian tuliskan secara umum gambaran bagaimana proses produksinya, kemudian pengemasannya dan pemasarannya. Di bagian yang kedua adalah peralatan. Peralatan di sini silakan tuliskan peralatannya adalah bahan-bahan yang tidak habis ketika dipakai. Misalnya kompor, wajan, dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Kemudian bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan ini adalah bahan-bahan habis pakai. Bahan baku, bahan penolong. Perbedaan bahan baku dan bahan penolong. Kita lihat di sini. Ini adalah sandwich. Produknya adalah sandwich. Bahan bakunya ada minyak goreng, ada daging. Tentunya ketika minyak goreng dengan daging ini tidak ada, maka produk sandwichnya tidak akan jadi. Nah, itu untuk bahan baku. Sedangkan di bahan penolong di sini ada contohnya adalah sambal. Di sini sambal, ketika sambal tidak ada, maka tetap akan jadi sandwichnya. Meskipun mungkin perbedaan cita rasanya akan berbeda ketika ada sambal dan tidak ada sambal. Apalagi cita rasa lidah individu seseorang itu akan berbeda-beda. Ada yang menyukai rasa pedas, ada yang menyukai tanpa adanya rasa pedas. Jadi perbedaan bahan baku dan bahan penolong, bahan baku ini harus ada untuk membuat produknya, sedangkan bahan penolong bisa tidak ada, dan ini hanya sebagai bahan penunjang untuk meningkatkan kualitas dari bahan baku. Jadi silahkan tuliskan semuanya bahan baku dan bahan penolong beserta rincian harganya masing-masing. Lanjut di bagian keselamatan kerja. Nah, ini bagian keselamatan kerja, kalian tuliskan apa-apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja pada saat kalian melakukan proses
pengolahan pengawetan bahan nabati. Kemudian di bagian cara pembuatan, nah silahkan kalian tuliskan step demi step semua cara pembuatan dari produk yang akan kalian awetkan, kalian olah, dan kalian pasarkan. Nah, ini masih di proses pembuatan onigiri, kebab, dan sistem pemasaran. Jadi sampai di bagian sini. Sampai di bagian promosi dan sistem pemasaran. BEP kita pending untuk sementara waktu BEP dulu. Dan lanjutan dari halaman setelah promosi dan sistem pemasaran ini. Demikian untuk hari ini, Bu akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di bagian BEP, Break Even Point. Jadi BEP ini untuk sementara sampai tadi di pangsa pasar saja, BEP tidak usah dulu kalian kerjakan karena akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai BEP. Akan ada pertemuan yang akan kita bahas mengenai Break Even Point ini. Setelah kita bahas, baru kalian tambahkan di proposal yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi ingat ya, proposalnya kalian buat seperti sistematika di atas, bisa dikembangkan lebih bagus lagi sampai di bagian